kembali dengan saya John Hussein. Nah, hari ini saya akan share atau tips bagaimana nikmatnya sekolah ataupun sekolah tuh jadi senang. Sekolah tuh jadi tidak terpaksa gitu. Nah, ini bagus juga buat teman-teman sekolah ataupun buat guru-guru untuk ditanamkan di sekolah. Pertama begini teman-teman. Ada beberapa dari yang saya baca bahwa bagaimana menumbuhkan semangat sekolah itu gitu ya. Ini untuk guru nih. Untuk guru pastikan sekolah itu, lingkungan sekolah itu menjadi sekolah yang nyaman gitu ya. Karena ini penting bahwa guru harus mampu menyiapkan lingkungan yang baik gitu. Nah, bagaimana cara menyiapkan lingkungan yang baik? Pertama, lingkungan itu akan akan baik diawali dengan diri kitanya yang baik. Nah, bagaimana cara membuat lingkungan yang baik dengan diri kita yang baik? Hal-hal apa? Hal-hal kebaikan apa yang harus kita siapkan sebagai guru untuk menyiapkan lingkungan yang baik? Pertama, ya, jadilah pribadi yang mendengar. Ya. Ini sangat sejauh pengalaman saya sekolah, kemudian juga beberapa kali kesana kemari ngisi pelatihan, sharing dan bersama guru dan siswa. Mendengarkan adalah keahlian yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Selain berbicara, sudah pasti kalau berbicara tidak perlu diajarkan, hampir semua sudah mahir lah, kira-kira begitu. Tapi kalau mendengarkan ini yang sulit ya. Nah, jadi yang pertama, jadilah pribadi guru yang mampu mendengarkan dengan baik. Mendengarkan siapa? Siapapun, termasuk siswa. Karena siswa itu butuh didengarkan dengan baik ya. Sejauh yang saya alami beberapa kali menerima konsultasi siswa, keluhan siswa, banyak sekali guru yang tidak mau mendengarkan. Akibatnya apa? Ini sudah menjadi rumus. Kalau kita tidak mampu menjadi pendengar yang baik, maka kita akan menjadi pembicara yang buruk. Jadi sudah menjadi sebuah otomatis begitu ya. Jadi kalau kita tidak menjadi pendengar yang baik, maka yang keluar akan menjadi buruk gitu. Nah, kalau kita menjadi pendengar yang baik, maka kita akan menjadi pembicara yang baik juga. Nah, bagi guru atau tenaga pendidikan, marilah kita jadi pendengar yang baik. Jadi kita coba dengarkan rekan, kepala sekolah, siswa, penjaga dan semuanya. Kadang-kadang kita menjadi gengsi untuk mendengarkan keluh-keluhan ataupun ide-ide dari siswa. Saya kalau mengajar di mahasiswa, saya coba dengarkan apa keinginannya dan apa kritik. Bahkan saya mengevaluasi, kadang 3 bulan atau 6 bulan sekali saya evaluasi apa yang kurang dari diri saya, maksudnya dalam hal pembelajaran gitu ya, apa yang perlu saya tingkatkan. Saya coba dengarkan mahasiswa, dan teman-teman, ternyata mahasiswa pun mendengarkan saya. Nah, jadi pertama, buatlah lingkungan yang nyaman dengan cara cara menjadi pendengar yang baik ya. Kita coba bisa kita belajar dari keluarga. Kita coba mendengarkan anak dengan baik. Kalau kita menjadi suami, kita coba dengarkan istri dengan baik. Kalau kita jadi istri, dengarkan suami dengan baik. Karena ini kunci awalnya. Ini akan meminimalisir berbagai hal-hal negatif. Karena saya pernah menangani anak yang dia tanda kutip ya menjadi karakternya jelek, padahal dia bagus awalnya. Karena gara-gara guru yang tidak mau mendengar. Nah, ini tidak boleh lagi. Ada minimal kita meminimalisir lah. Bagaimana kita meminimalisir hal-hal negatif gara-gara kita tidak mau mendengarkan. Jadi pertama, untuk guru tenaga pendidikan, mari ciptakan suasana lingkungan sekolah yang ramah anak, ramah siapapun dengan cara mendengarkan. Yang kedua, gitu ya. Buatlah lingkungan sekolah yang nyaman, pertama dengan mendengarkan, yang kedua dengan riang gembira gitu ya. Karena riang gembira itu akan menimbulkan kebahagiaan.
Dan ternyata kebahagiaan itu berpengaruh kepada kreativitas, inovasi dan lain sebagainya. Bisa jadi siswa tidak kreatif, bisa jadi guru tidak kreatif karena mungkin kepala sekolahnya tidak menciptakan riang gembira. Anak siswa tidak kreatif karena mungkin gurunya tidak menciptakan suasana riang gembira. Nah, ini saya juga sampaikan kepada guru-guru, kepala sekolah ketika beberapa waktu lalu saya diundang dalam berbagai kegiatan. Jadi pastikan di sekolah itu ciptakan lingkungan yang riang gembira. Karena kalau sudah riang gembira maka akan timbul kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu mempengaruhi kepada kreativitas dan inovasi pada diri kita. Nah, jadi bagaimana cara agar kita bahagia, riang gembira? Sebutnya sederhana. Jadi cara agar kita riang gembira itu sebetulnya cukup dengan satu. Setting diri kita untuk penuh kesyukuran. Maka akan timbul kegembiraan. Tidak gembira karena kita tidak bersyukur. Karena kalau bersyukur tidak mungkin tidak bergembira, gitu ya. Karena kesyukuran akan menimbulkan kebahagiaan juga. Bisa jadi kita tidak gembira karena kurang bersyukur, gitu ya. Nah, makanya yang kedua ini tanggung jawab kita sebagai guru agar menciptakan lingkungan yang riang gembira, ya. Caranya banyak, itu tadi, kita bersyukur, akhirnya kita tidak punya banyak masalah. Jadi datang ke sekolah dengan hati yang lapang, yang riang gembira. Nah, ini dua untuk guru nih, ya. Jadi ciptakan riang gembira. Yang pertama tadi, mari kita mencoba saling mendengar. Nah, bagaimana untuk siswa? Untuk siswa nih, ya. Ini pernah saya praktekkan dan berhasil. Jadi begini, jika kamu tidak menyukai sekolahnya, katakan begitu ya. Satu, kita sukai gurunya atau kita sukai teman-teman. Artinya ketika ketemu guru, jadi kita ada semangat begitu ya. Nah, kan teman-teman pastilah ada guru yang favorit gitu. Maka jadikan semua guru itu favorit gitu ya. Kedua, minimal kita bertemu dengan teman itu menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, jadi kalau kita susah sekolah, buatlah satu tadi. Pertama, sukai gurunya. Jadikan semua guru itu favorit. Atau kalau bukan guru, ya teman-teman lah. Jadi setting untuk kalau kita ketemu teman-teman itu menjadi senang. Yang kedua, kalau itu tidak mampu juga atau belum mampu, sukailah lingkungannya. Di kelasnya, lingkungan sekitarnya. Misalkan kan pas saya nggak suka, buatlah kita menjadi nyaman di sekolah. Buatlah kita menjadi suka ruangan itu. Nah, saya cerita nih, saya suka lingkungan itu yang bersih, ya. Saya jujur ada kalanya nggak suka sekolah, tapi saya suka lingkungan yang bersih, teman-teman semuanya. Akhirnya kita buat lingkungannya bersih. Yang kedua, saya suka lingkungan itu yang rame. Waktu aliyah dulu ya, makanya kita buat lingkungan yang rame. Di pinggir-pinggir tuh ada kertas-kertas, kemudian ada gambar-gambar gitu ya. Ada akuarium di kelas tuh, ada dispenser dan sebagainya. Nah, jadi kita cintai lingkungannya. Lingkungan tempat kita belajar sekolahnya. Kalau misalnya ada yang kurang, kita buatlah lingkungannya menjadi kita menjadi senang. Dan yang terakhir, teman-teman, sukailah atau cintailah perjalanannya, proses dari rumah ke sekolah. Kalau kita kiri kanan lihat pemandangan, ya sukailah itulah, ya. Maka dengan seperti itu minimal kita ada usaha untuk belajar, ya. Karena tujuan kita sekolah itu untuk belajar, kita bukan untuk jadi cerdas, gitu ya. Cerdas tidak itu hasil, itu perkara hasil. Perkara hasil bukan urusan kita. Yang kita usahakan adalah perkara prosesnya, caranya agar kita bagaimana terus belajar, menuntut ilmu, yaitu dicari cara-cara agar kita mampu menuju ke sana, ya. Nah, makanya bagi siswa, ayolah. Caranya bisa banyak, teman-teman, ikut organisasi, ya. Ikutlah kegiatan apa. Itu cara kita untuk supaya mau belajar. Saya juga begitu. Dulu saya ikut organisasi, berbagai organisasi ikutin.
walaupun kita punya satu prioritas. Nah, cuma kita punya satu prioritas tapi organisasi yang lain juga ikutin lah. Nah itu teman-teman, tips pagi ini semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk teman-teman semuanya, karena saya membuat video diundang ke sana kemari sebetulnya itu untuk apa, meneguhkan atau mengingatkan diri kita sendiri, sebetulnya diri saya sendiri. Nah, semoga dengan diuploadnya video ini juga memberi manfaat buat orang lain. Itu ya teman, sukses sekolahnya, buat guru-guru sukses dan bersabarlah dalam memperjuangkan kebaikan dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum.